Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, udah lama gua nggak nongol. Nah, kali ini gua mau berbincang sedikit tentang patah hati. Bukan berarti gua lagi patah hati nih. Ya udah, langsung aja lah. Berdasarkan sumber Wikipedia, patah hati adalah metafora umum yang digunakan untuk menjelaskan sakit, emosional, atau penderitaan mendalam yang dirasakan seseorang setelah kehilangan orang yang dicintainya melalui kematian, perceraian, putus hubungan, terpisah secara fisik, atau penolakan cinta. Ada kutipan dari Jeffrey Mosaic Mason dalam bukunya yang ia tulis bersama Susan McCarthy dengan judul When Elephants Weep: The Emotional Lives of Animals. Apa kata dia? Manusia tidak selalu sadar dengan apa yang mereka rasakan. Seperti hewan, mereka tidak mampu mengungkapkan perasaan mereka dalam bentuk kata-kata. Hal ini bukan berarti bahwa mereka tidak punya perasaan. Sigmund Freud, seorang ahli saraf Austria dan pendiri psikoanalisis, metode klinis untuk mengobati psikopatologi melalui dialog antara seorang pasien dan seorang psikoanalisis. Sigmund Freud pernah berspekulasi bahwa seorang pria bisa jatuh cinta dengan seorang wanita selama 6 tahun dan tidak menyadarinya sampai beberapa tahun kemudian. Pria seperti itu, dengan semua kebaikannya di dunia, tidak bisa mengungkapkan apa yang ia ketahui. Ia memiliki perasaan tersebut, tetapi ia tidak mengetahuinya. Ini mungkin terdengar seperti paradoksikal karena ketika kita memikirkan suatu perasaan, kita memikirkan sesuatu yang kita sadari sedang dirasakan. Sebagaimana Freud maksudkan dalam artikelnya tahun 1915, The Unconscious. Apa kata dia? Tentu saja kita perlu menyadari esensi sebuah emosi. Namun kita tidak mengetahui bahwa kita bisa memiliki perasaan yang tidak kita ketahui. Jeffrey Mosaic Mason itu seorang penulis asal Amerika Serikat. Mason terkenal karena kesimpulannya tentang Sigmund Freud dan psikoanalisis. Sedangkan Susan McCarthy adalah seorang penulis fiksi populer dengan 25 novel roman di Mills dan Boon dari tahun 1986 hingga 1999. Tadi yang gue sebutin semua bersumber dari Wikipedia. Sedangkan menurut agama Islam, patah hati merupakan murni kesalahan manusia yang disebabkan karena terlalu berharap kepada seseorang atau sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya sebuah harapan yang kita harapkan pada seseorang ataupun yang kita pikir membawa keberuntungan itu gak boleh lebih daripada harapan yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada hakikatnya hanya Allah lah yang pasti bisa memberi harapan sepenuhnya. Dan menurut gua, patah hati gak selamanya tentang cinta. Nah, maka dari itu, patah hati tak bisa dihindari dari manusia seperti kita yang serba kekurangan. Gak ada puasnya, apa aja dipengenin. Allah udah ngasih ini, maunya itu. Kalau gak ada, sakit hati. Padahal kita tuh tahu, Allah pasti memberi apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Iya gak? Sekarang gua mau nanya tamu gua, si artis asal Curug dari Darbos 73, Syifa Az-Zahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua mau nanya-nanya nih soal patah hati. Boleh gak nih? Iya, oke, boleh. Pertanyaan pertama, apa definisi patah hati menurut lo? Patah hati menurut gua, saat kita ada di fase terendah, merasa tidak diinginkan, tidak dibutuhkan, tidak diperdulikan, merasa kalau dunia itu terlalu kejam buat kita. Kebanyakan patah hati itu datang dari harapan dan ekspektasi kita terhadap seseorang. Tentunya orang yang kita kagumi, kita anggap spesial dan kita sayang. Dan ternyata dia sendiri yang menghancurkan semua harapan kita. Pertanyaan kedua, gimana menurut lo cara bangkitnya?
Kita semua pasti punya cara bangkitnya masing-masing buat tetap ngadepin meski sulit, buat tetap yakin kalau Tuhan udah nyiapin bahagia di akhir ujian yang ada. Kalau gue sendiri, gue selalu inget kutipan dari Mbah Nun. Tidak bersama hari ini bukan berarti tidak bisa bersama ke depannya. Jalani saja hari ini. Kalau dia untukmu, dia pasti kembali padamu. Nah, kalau emang lo lagi ngalamin tuh yang namanya patah hati, bangkitlah men. Percaya aja kalau dia tuh bakal balik lagi buat lo. Karena gue percaya bahwa rencana Tuhan gak pernah ada yang salah. Walaupun sekarang rasanya gak gampang ya, tapi akhirnya pasti indah. Gue jamin, akhirnya pasti indah. Dan finally, gue bangkit dari patah hati itu. Ya setidaknya semua rasa yang sempat ngeganjel itu bisa mudar perlahan. Pertanyaan ketiga, apakah lo pernah ngerasain itu? Patah hati. Gue yakin setiap orang pasti pernah merasakannya. Pasti pernah ngalamin yang namanya patah hati. Karena notabene manusia itu perasa, terutama wanita. Gue pernah ngalamin patah hati. Patah hati itu wajar men. Karena apa? Manusia pasti pernah berharap sama sesuatu ataupun seseorang yang dia mau. Pertanyaan keempat, apa yang lo lakuin saat itu? Pas gue lagi patah hati, gue sadar kalau semua emang butuh perjuangan, butuh sabar yang banyak. Karena ya ini resikonya, lo siap jatuh cinta, ya lo juga harus siap buat patah hati. Nih ya, buat yang ngerasa patah atau dipatahkan sama orang yang lo sayang, jangan pernah deh lo berniat buat ngelupain ataupun ngebenci dia. Karena it will be a hardest thing ever. Yang pasti bakal berat banget buat lo bro. Malah yang ada lo semakin kepikiran tentang dia. So, yakinin diri sendiri. Semua pasti bisa terlewati. Pertanyaan terakhir, apa hasil dari yang lo tadi lakuin ketika lo patah hati itu? Dan setelah gue sadar dari itu semua, akhirnya gue berhasil. Gue pulih dari segala hal yang tercipta gara-gara patah hati itu. Sekarang gue paham, gak semua orang kuat memendam, dan gak semua orang tahan terpuruk. Entah kenapa, rasanya kayak, oh ya udah, bodo amat, mau digimanain lagi. Kayak udah gak ada tenaga lagi buat nangis, gak ada guna lagi buat menye-menye. Ya mungkin bakal ada saatnya dimana tiba-tiba lo nangis karena kepikiran. Tapi ya udah gak sedrama dulu. Because you deserve to be happy. Lo layak buat bahagia. Jangan lupa bahagia semuanya. Oke, terima kasih si Baja. Semoga lo gak ngerasain lagi dah ya. Dan beberapa hari yang lalu ada yang nanya soal ini ke gua. Apa definisi patah hati? Apa jawaban gua? Jawaban gue begini, patah hati itu gak selamanya tentang hubungan dengan lawan jenis. Bisa juga dari orang yang dekat sama kita, kayak teman, sahabat, kakak, atau adik. Patah hati terjadi karena ada harapan yang ditanam dalam ladang seseorang. Namun, harapan tersebut tak mencapai tujuan akhir. Apa itu tujuan akhir? Panen. Panen itu apa? Panen itu kebahagiaan. Dan kebahagiaan gak harus mewah dan glamor. Terus gimana cara bangkitnya? Gampang. Cuma satu, lu harus nyari petani yang bener-bener mau ngurusin tuh harapan sampai panen. Gue sendiri pernah ngalamin yang namanya patah hati. Iyalah, gue manusia. Pada saat itu gue sempat menyimpulkan, patah hati itu sesuatu yang datangnya tiba-tiba dan gak pernah kepikiran ataupun kebayang sama kita sebelumnya. Maka kita harus apa? Kita harus bersiap dengan datangnya sesuatu
yang tak pernah kita pikirkan dan bayangkan sebelumnya. Karena ketika itu semua datang, kedatangannya begitu mengejutkan. Asik. Oke, terima kasih. Itu sekian dari gua. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Udahlah, jangan ada yang galau-galau lagi ya. Dan kalau ada yang mau menyimpulkan apa itu patah hati, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe and like channel ini. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.